Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan telaah kritis matematika sekolah pada buku matematika kelas 10 terkait dengan eksponen dan logaritma, di mana kami terdiri dari 3 orang, yaitu yaitu Vivi Nur Cahya, Tutut Masang, dan saya sendiri yaitu Halifah. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama oleh saudari Vivi, dipersilakan. Next, Kak. Next. Slide-nya. Next. Sudah. Tunggu. Mau? Nggak mau. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang termasuk dalam kurikulum pendidikan. Nah, salah satu bidang studi yang dipelajari di setiap jenjang pendidikan adalah matematika. Mulai dari tingkat dasar, menengah, bahkan hingga ke perguruan tinggi. Nah, pada pandangan orang awam, matematika itu sama dengan ilmu hitung. Ada juga orang yang memandang bahwa matematika adalah ilmu pasti jika benar mendalami, sebenarnya tidak hanya dengan hitung-hitung saja, akan tetapi berhitung itu merupakan salah satu bagian dari matematika, di mana matematika sendiri itu timbul karena pikiran-pikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran ditempuh secara bertahap dengan ilmu pengetahuan. Next. Nah, ketika berbicara tentang matematika, yang terbayang adalah bahwa matematika itu sulit, sebab yang terpikir adalah teori-teori dan rumus-rumus yang banyak dan merepotkan. Lanjut. Nah, bagi para siswa, bidang studi matematika sulit dipahami atau dipelajari itu, anggapan seperti inilah dapat melemahkan semangat belajar, yang pada saat nanti para siswa akan menjadi malas dan tidak suka dengan pelajaran matematika. Padahal justru disitulah letak daya tarik matematika, yaitu mampu mengasah kesabaran dan ketajaman logika seseorang. Nah, terasa betapa pentingnya matematika digunakan. Matematika digunakan untuk mempelajari, memahami, dan mengembangkan ilmu lainnya, misalkan pada ilmu astronomi, ekonomi, dan lain-lainnya. Next. Nah, eksponen dan logaritma itu adalah salah satu materi matematika peminatan yang diajarkan pada sekolah menengah atas. Karena eksponen logaritma itu adalah materi matematika yang dianggap sulit bagi siswa, sehingga untuk memudahkan siswa memahami logaritma dibutuhkan kegiatan belajar mengajar yang bermakna dan pemahaman yang baik pada materi prasyarat. Next. Nah, berdasarkan penelitian terdahulu itu, terdapat fakta-fakta adanya kesulitan siswa dalam mengerjakan soal eksponen dan logaritma. Adanya kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal bentuk pangkat, akar, dan logaritma terdiri dari kesalahan konseptual dan kesalahan prosedural. Nah, adapun dalam proses pembelajaran itu digunakan bahan ajar yang merupakan kebutuhan penting dalam proses belajar mengajar, karena dengan adanya bahan ajar maka dapat terselenggara pembelajaran yang baik. Jadi menurut Ika Lestari itu bahwa bahan ajar dapat diartikan sebagai segala bentuk bahan yang disusun secara sistematis yang memungkinkan siswa dapat belajar dengan dirancang sesuai kurikulum yang berlaku. Nah, bahan ajar yang paling sering digunakan dalam setiap proses pembelajarannya itu buku ajar. Nah, buku ajar merupakan salah satu sarana pendidikan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan keberhasilan dalam proses belajar mengajar di sekolah maupun di rumah, dan siswa dapat belajar dengan dirancang sesuai kurikulum yang berlaku. Nah, dengan buku ajar, maka pelaksanaan pendidikan akan lebih lancar
serta guru dapat mengelola kegiatan pembelajaran dengan efektif dan efisien. Nah, dalam buku ajar tersebut terdapat masalah kontekstual, yakni pada buku siswa yang berperan penting dalam pembelajaran matematika, sebab memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar matematika. Nah, menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan itu sangat penting untuk meningkatkan pemahaman siswa, sehingga penulis melakukan telah kritis terhadap buku Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dengan judul buku yaitu Matematika untuk SMA atau SMK kelas 10 dengan materi eksponen dan logaritma. Next. Nah, adapun ringkasan materinya untuk definisi eksponen itu atau pengertian eksponen atau bilangan berpangkat adalah suatu bilangan yang berfungsi dalam menyederhanakan penulisan yang menunjukkan sebaran banyak sebuah bilangan dikalikan dengan bilangan tersebut. Adapun bentuk umumnya itu A dikali A dikali A dikali A sama dengan A pangkat N. Nah, di mana A itu adalah bilangan pokok dan N itu adalah pangkat atau eksponen. Adapun sifat-sifat eksponen yang pertama yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan pangkat M tambah N, di mana A tidak sama dengan 0. Untuk M dan N itu bilangan bulat. Sifat yang kedua, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N, dengan A tidak sama dengan 0 untuk M, N bilangan bulat. Sifat yang ketiga, dalam A pangkat M, dalam kurung A pangkat M belas kurung N sama dengan A pangkat M kali N, dengan A tidak sama dengan 0 untuk M, N bilangan bulat. AB pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat N dengan A, B tidak sama dengan 0 dan M bilangan bulat. M dan N, M bilangan bulat. Yang kelima, A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M, dengan B tidak sama dengan 0 dan M bilangan bulat. Untuk sifat yang keenam, A pangkat M per N dikali A pangkat P per N sama dengan A pangkat M tambah P per N dengan A lebih besar dari 0. Untuk M per N dan P per N bilangan rasional dengan N dan Q tidak sama dengan 0. Next. Nah, adapun fungsi eksponen sebelumnya. Nah, adapun fungsi eksponen itu dinyatakan dengan f(x) sama dengan n dikali a pangkat x, di mana a itu adalah bilangan pokok, a lebih besar dari 0, dan a tidak sama dengan 1, a itu lebih besar dari 0, n adalah bilangan real tak 0, dan x adalah sebarang bilangan real. Nah, fungsi eksponen itu dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama, fungsi pertumbuhan eksponen dituliskan dengan f(x) sama dengan a pangkat x dengan a lebih besar dari 1. Untuk fungsi yang kedua, fungsi peluruhan eksponen dapat dituliskan sebagai f(x) sama dengan n dikali a pangkat x dengan dengan a lebih besar dari 0 dan a itu lebih kecil dari 1. N bilangan real tak 0, di mana x adalah sebarang bilangan real. Nah, untuk bentuk akarnya yang pertama, hubungan bilangan pangkat dan akar. Yang kedua itu merasionalkan bentuk akar. Next. Nah, untuk definisi logaritma, misalkan A adalah bilangan positif dengan A lebih besar dari 0 dan A itu lebih kecil dari 1. Atau A lebih besar dari 1, A lebih kecil dari 1, dan B lebih besar dari 0. Di mana A log B sama dengan C, jika dan hanya jika B sama dengan A pangkat C, di mana A itu bilangan pokok atau barisan logaritma, B itu numerus, dan C adalah hasil logaritmanya. Coba perhatikan bentuk eksponen dan logaritma pada tabel. Di sini itu eksponen itu adalah bilangan berpangkat, suatu bilangan yang berfungsi dalam menyederhanakan. Misalkan 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Nah, berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 5 kali, sama dengan 32. Nah, untuk bentuk logaritmanya yaitu suatu invers atau kebalikan dari pemangkatan, yaitu 2 log 32 sama dengan 5, atau 2 log 2 pangkat 5 sama dengan 5. Nah, pemangkatannya itu adalah hasilnya jadi 2
log 2 pangkat 5 sama dengan 5. Nah, untuk sifat-sifat logaritmanya yaitu yang pertama A log A sama dengan 1. Nah, yang kedua A log 1 sama dengan 0. Untuk sifat yang ketiga A log A pangkat N sama dengan N. Yang keempat A log B dikali C sama dengan A log B ditambah A log C. Yang kelima A log B per untuk sifat yang kedelapan, A log B dikali B log C sama dengan A log C. Itulah tadi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari pembahasan yang pertama. Selanjutnya, untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Tutut. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai peta konsep materi ya pada buku yang kami telah. Nah, kalau kita lihat pada peta konsep materi ini terdapat beberapa kekurangan. Nah, berdasarkan definisinya juga peta konsep adalah suatu alat yang digunakan untuk menyatakan hubungan yang bermakna antar konsep dalam bentuk proposisi. Nah, proposisi ini bisa merupakan dua atau lebih konsep yang disebutkan oleh kata-kata dalam suatu unit. Nah, kalau kita perhatikan berdasarkan definisi konsep materi ini mungkin sudah tidak jelas, tetapi dalam hal berdasarkan Permendikbud nomor 37 tahun 2018, biasanya buku K13 itu menampilkan yang namanya pada bagannya itu masalah otentik. Nah, masalah otentik dalam hal ini dia tidak menampilkan pada peta konsepnya. Nah, selanjutnya kekurangan dalam peta konsep pada buku yang kami telah ini, dia juga tidak memaparkan mengenai materi prasyarat yang harus dipenuhi. Nah, padahal pada buku yang K13 yang pada umumnya sudah ada beberapa peta konsep yang memaparkan mengenai materi prasyarat yang akan yang harus dipenuhi untuk mempelajari materi eksponen dan logaritma. Nah, pada peta konsep juga ini tidak dipaparkan mengenai unsur-unsur dalam materi yang akan dibahas. Tetapi pada peta konsep ini ada dua kelebihan yang terdapat pada peta konsep ini. Nah, identifikasi ide pokok. Nah, identifikasi ide pokok ini yaitu yang pertama eksponen dan logaritma. Nah, peta konsep pada materi ini juga memiliki kelebihan, yaitu terdapat identifikasi ide-ide sekunder atau khusus yang akan menunjang pokok bahasan utama seperti sifat-sifat eksponen, fungsi eksponensial, bentuk akar, sifat-sifat dan hubungan eksponen dan logaritma. Nah, selanjutnya masuk ke dalam relevansi materi dengan tujuan pembelajaran matematika. Nah, kalau kita melihat pada buku yang kami telah ini tidak pada bab pertama dia hanya menampilkan pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar ini ada 6 yang pertama, mengidentifikasi sifat-sifat eksponen, mengidentifikasi bentuk akar, mengidentifikasi fungsi eksponen dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi eksponen. Yang kelima, mengidentifikasi sifat-sifat logaritma, dan yang keenam, menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan logaritma. Kekurangan dari buku yang kami telah ini, dia tidak menampilkan kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar. Nah, dan mungkin untuk saran dalam buku ini, jika lebih baik ketika kita menampilkan kompetensi dasar yang sesuai dengan Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Nah, pada kompetensi dasar ini yaitu yang pertama pada materi eksponen dan logaritma, yaitu mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah konseptual serta keberkaitannya. Nah, selanjutnya yang kedua itu kompetensi dasarnya menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Jadi kalau disarankan pada buku yang kami telah ini agar lebih memaparkan kompetensi dasar dan pengalaman belajar dalam satu tabel. Selanjutnya ini berdasarkan tujuan pembelajaran matematik kurikulum 2013 lampiran 3 Permendikbud nomor 59 akan dicapai melalui pembelajaran matematika materi eksponen logaritma itu ada
Ada 8. Yang pertama itu memahami konsep matematika. Nah, yang kedua menggunakan pola, yang ketiga menggunakan penalaran, yang kelima memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yang keenam memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam matematika dan pembelajarannya, yang ketujuh melakukan kegiatan motorik yang menggunakan pengetahuan matematika, dan yang ke-8 menggunakan alat peraba sederhana maupun hasil teknologi untuk melakukan kegiatan-kegiatan matematik. Nah, yang selanjutnya yaitu yang pertama yaitu memahami konsep matematika. Dalam memahami konsep matematika ini artinya kompetensi dalam menjelaskan keterkaitan antara konsep dan menggunakan konsep maupun algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Nah, jika kita lihat dalam buku yang kami telah ini, terdapat salah satu konsep matematika yang tepat untuk memecahkan suatu masalah. Nah, seperti ini. Pada memahami konsep matematika ini dipaparkan mengenai grafik dari penyebaran COVID-19 tahun 2019 dan 2020 di Indonesia. Nah, pemilihan ilustrasi ini sudah tepat dalam memahami konsep matematika. Contohnya ini gambar grafik ini menekankan pada fungsi eksponensial, di mana pada dasarnya bahwa konsep matematika seperti fungsi eksponensial yang dilampirkan pada buku ini, bahwa ada suatu konsep yang benar-benar membantu siswa dalam memahami pengaplikasian matematika, salah satunya fungsi eksponensial. Selanjutnya, yang kedua yaitu menggunakan pola. Nah, kalau kita lihat menggunakan pola di sini, fungsi yang dia pakai itu fungsi 3 pangkat X. Nah, ketika yang pertama itu fase pertama. Nah, dalam fase pertama atau pada tabel di sini terdapat suatu pola yang digunakan untuk menentukan jumlah banyaknya orang yang tertular oleh virus corona dengan menggunakan fungsi eksponensial. Di sini juga dikaitkan bahwa sebenarnya pola dalam eksponen itu sangat penting, terutama dalam membuat generalisasi berdasarkan fenomena atau data yang ada. Ini juga berlaku pada hal ini dan mengenai pertumbuhan bakteri. Nah, di sini juga dapat disimpulkan bahwa untuk menjelaskan suatu fenomena atau data yang ada, kita bisa menggunakan pola terutama pada materi eksponensial dan logaritma. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, menggunakan penalaran. Nah, kalau kita lihat dalam menggunakan penalaran di sini terdapat pada contoh yang ketiga. Yang pertama itu untuk mengamati pertumbuhan suatu bakteri pada inangnya, seorang peneliti mengambil potongan inang yang sudah terinfeksi bakteri tersebut dan mengamatinya setelah 5 jam pertama. Pada inang tersebut terdapat 30 bakteri. Setelah diamati, bakteri tersebut membelah menjadi 2 setiap 30 menit. Nah, dalam hal di sini siswa diharapkan dalam contoh di sini ada penggunaan dalam penalaran. Nah, untuk menyelesaikan ini diperlukan penalaran agar yang pertama itu siswa diharapkan untuk memodelkan fungsi pertumbuhan bakteri pada setiap fase, dan selanjutnya di sini ada keterkaitan antara materi dalam memodelkan matematika dan materi fungsi eksponen. Nah, disinilah fungsi dari suatu penalaran siswa mengenai materi yang ia kuasai. Nah, selanjutnya ini ada juga contoh soal yang mengatakan ayo berpikir kritis. Nah, dalam berpikir kritis di sini dibutuhkan suatu penggunaan dalam penalaran. Nah, jika banyak bakteri pada awal pengamatan adalah 50, 100, dan 200 pertanyaannya bagaimana kalian memodelkan pertumbuhan bakteri tersebut. Nah, di sini siswa dituntut untuk menggunakan penalaran dalam menyelesaikan soal yang ada pada buku ini. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu mengkomunikasikan gagasan. Dalam mengkomunikasikan gagasan ada 3 soal yang membantu dalam mengkomunikasikan gagasan, yang salah satunya itu sifatnya berdiskusi. Yang pertama, soal yang pertama itu menuntut siswa bagaimana
kita membuktikan sifat 4 dan 5 ini pada materi logaritma. Agar siswa itu bisa mengkomunikasikan gagasannya. Begitu juga gambar ke-8, bagaimana membuktikan sifat-sifat logaritma yang lainnya. Coba diskusikan bersama kalian. Nah, dalam 3 fase ini, dari 3 soal ini, terdapat pada buku ini terdapat soal yang di mana siswa bisa dituntut dalam mengkomunikasikan gagasannya, terutama materi eksponen dan logaritma. Nah, selanjutnya menghargai kegunaan matematika. Dalam menghargai kegunaan matematika pada buku ini sebenarnya sangat penting dituangkan dalam buku pembelajaran sehingga peserta didik bisa lebih memahami dan menghargai pentingnya pembelajaran matematika. Pada buku peminatan ini di awal pembelajaran diharapkan memberikan motivasi mengenai pengalaman belajar. Sehingga ketika kita lihat pengalaman belajar di sini, siswa akan lebih tertarik untuk belajar matematika dan meningkatkan kemampuan literasi matematika. Nah, dalam buku ini juga terdapat kegunaan dalam matematika. Misalnya tadi ada contoh soal yang bisa digunakan dalam sehari-hari seperti pertumbuhan bakteri, virus, peluruhan, dan bunga majemuk. Nah, selanjutnya yaitu yang keenam, memiliki sikap dan perilaku sesuai nilai matematika. Nah, kalau kita lihat pada contoh soal di sini, sikap dan perilaku matematika itu yang menurut Pujiya di tahun 2016 yaitu taat asas, konsisten, menjunjung tinggi kesepakatan, toleran, menghargai pendapat orang lain, santun, demokrasi, ulet, tangguh, kreatif, menghargai, kerjasama, adil, jujur, dan teliti. Nah, dalam buku ini pada contoh ini, sikap dan perilaku dalam berhargai matematika diilustrasikan keuntungan menabung dari satu bank. Nah, di sini diharapkan bahwa siswa dalam hal mengajarkan untuk rajin menabung juga itu bisa memperoleh keuntungan dan bisa bisa ditekankan dalam kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh yang selanjutnya ini yaitu penguatan karakter. Nah, kalau kita perhatikan ada sikap dan perilaku yang nilai matematika di sini. Contoh yang mengilustrasikan untuk berbuat berbagi kepada orang lain yang membutuhkan, kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, di sini terlihat bahwa sangat penting bahwa ada suatu sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai matematika. Yang pertama, yang itu berbagi kepada orang lain yang membutuhkan, dan salah satunya juga itu yaitu selanjutnya yang ketujuh yaitu dalam matematika ini melakukan kegiatan motorik. Nah, kalau kita lihat ranah psikomotor itu berhubungan dengan kemampuan motorik seseorang. Dalam hal ini peserta ini pada buku yang kami telah sebenarnya tidak ada hal yang bisa dilakukan dalam hal ini buku tidak ada yang menjelaskan bagaimana siswa untuk bisa melakukan kegiatan motorik. Tetapi pada contoh soal pada buku yang kami telah ada terdapat soal yang bisa ketika kita modifikasi bisa melatih kemampuan motorik siswa. Contohnya kita bisa untuk menjawab soal ini kita bisa menggunakan alat peraga sederhana saja berupa kertas HVS sehingga kegiatan motorik yang bisa dilakukan siswa terkait materi yang eksponensial logaritma ini bisa kita ajarkan melalui kegiatan motorik dengan memodifikasi soal yang ada pada buku matematika peminatan 10 SMA atau SMK ini. Nah, selanjutnya yang ke-8 yaitu menggunakan alat peraga maupun teknologi. Nah, jika kita lihat pada buku ini tidak terdapat penggunaan alat peraga, tetapi buku ini menjelaskan bahwa buku ini menggunakan teknologi yaitu salah satunya GeoGebra. Nah, GeoGebra ini mengarahkan siswa agar untuk menggambar fungsi eksponensial atau grafik logaritma bisa membantu dalam mengatasi kesulitannya untuk misalnya menggambar fungsi eksponensial dan logaritma. Nah, jadi dari 8 tujuan yang dihubungkan ini ada satu tujuan yang mungkin belum dua tujuan yang belum terpenuhi yaitu
kita sebagai seorang guru agar lebih kreatif lagi dalam proses pembelajaran. Pembelajaran itu bisa efektif dan menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mohon maaf sebelumnya bisa saya share screen. Baik. Baik, selanjutnya itu terkait dengan esensi dan relevansi terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, esensi dan relevansi terhadap kehidupan sehari-hari ini tertera dalam buku Matematika Peminatan kelas 10, SMA kelas 10, SMA atau SMK. Nah, dalam buku ini terpampang pada gambar, di mana kita lihat pada gambar 1.1 di sini nampak bagaimana kasus penularan COVID-19 di Indonesia. Nah, di sini kasus ini cukup selalu kita jumpai, apalagi saat ini kita juga masih berada pada masa ini, yaitu masih ada penyebaran COVID-19 di Indonesia, sehingga ini sangat dekat dengan siswa. Ini adalah contoh bagaimana penggunaan atau bagaimana aplikasi dari eksponensial, di mana kita lihat ada grafik eksponensial yang menggambarkan situasi peningkatan pada kurun waktu tertentu. Nah, selanjutnya juga pada gambar kedua juga terlihat di sini juga terlihat bagaimana penyebaran virus pada suatu wilayah. Di sini wilayah A. Di sini juga salah satu contoh bagaimana pengaplikasian eksponen dalam materi eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya di sini juga masih seperti contoh sebelumnya terkait dengan penyebaran virus. Di sini di sini terkait dengan fungsi eksponen fungsi eksponen, di mana di sini terkait dengan banyaknya dosis obat penahan maksud saya terkait dengan penyebaran virus dalam suatu wilayah. Di sini dia menggunakan fungsi eksponen. Nah, selanjutnya di sini ada contoh terkait dengan bagaimana dosis obat yang disuntikkan dan bagaimana apakah ketika dosis disuntikkan 50 mikrogram, bagaimana apakah masih tertinggal dalam tubuh dalam 1 jam, 2 jam, atau 3 jam. Nah, di sini juga cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, di mana obat dan dosis obat itu sangat dekat dengan siswa. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan koloni bakteri, bagaimana koloni bakteri dalam kurun waktu tertentu, dan dalam waktu keberapa bisa jumlahnya 64.000 ataukah 100.000, terlihat pada gambar. Nah, perlu diperhatikan bahwa contoh-contoh yang diberikan atau soal-soal yang diberikan pada soal ini terkait dengan kehidupan sehari-hari ini masih terputar pada bakteri dan juga virus, hanya terkait dengan itu. Nah, perlu untuk ditambahkan yang lebih contoh-contoh yang lebih dekat lagi dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga dalam hal ini bisa dihubungkan dengan bidang lain selain dari ilmu bidang atau bidang pengetahuan biologi. Nah, jadi perlu adanya contoh-contoh lain sehingga siswa bisa lebih paham dan lebih memahami terkait dengan bagaimana fungsi eksponensial, bagaimana fungsi logaritma, eksponen, dan juga logaritma. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan permasalahan arjen materi. Maaf, Kak. Maaf, ya, terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu permasalahan urgen dari materi. Nah, perlu kita ketahui bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi itu pertama kali dimunculkan pada tahun 1956, seperti yang kita kenal bersama oleh Bloom tahun 1956, kemudian direvisi oleh Anderson dan Cradwell pada tahun 2001, di mana di sini pada awalnya taksonomi Bloom itu masih menggunakan kata benda, yaitu
pengetahuan, pemahaman, terapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, kemudian direvisi menjadi mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan juga mencipta. Nah, pada bagian ini kami dari kelompok 6 akan menganalisis tentang bagaimana kognitif soal-soal latihan dan uji kompetensi pada materi eksponen dan juga logaritma dalam buku matematika peminatan SMA SMK kelas 10. Nah, perlu diketahui pula bahwa di sini Bloom pada tahun 1956 ini membagi keterampilan menjadi dua bagian, yaitu ada LOTS, Lower Order Thinking Skill, dan juga HOTS, Higher Order Thinking Skill. Nah, namun LOTS atau kemampuan berpikir tingkat rendah ini yang terdiri dari C1, mengingat, C2, memahami, dan C3, menerapkan. Di sini ada satu lagi di dalam yaitu MOTS, Moderate Order Thinking Skill, di mana yang termasuk di dalamnya adalah C2 dan C3. Nah, kemudian ada juga HOTS atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ya, di sini ada yang termasuk di dalamnya adalah kemampuan kognitif C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat bagaimana kombinasi dari dimensi pengetahuan dan proses berpikir oleh Anderson dan Fredwell tahun 2001. Di mana di sini kita lihat untuk HOTS ada mengkreasi atau mencipta, mengevaluasi, dan menganalisis. Untuk mengkreasi ada di mana siswa diminta untuk mengkreasi ide atau gagasan sendiri, di mana kata kerjanya yang biasa digunakan pada soal yaitu mengkonstruksi, desain, kreasi, mengembangkan, menulis, dan memformulasikan. Kemudian untuk mengevaluasi, di mana siswa diminta untuk mengambil keputusan sendiri. Nah, di mana kata kerjanya yaitu evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, dan mendukung. Untuk menganalisis, siswa diminta untuk menspesifikasi aspek-aspek atau elemen, di mana siswa diminta untuk menganalisis, mengeluarkan kemampuan dalam menganalisisnya. Kemudian untuk MOTS ada dua, yaitu mengaplikasi, menggunakan informasi pada domain berbeda, memahami, menjelaskan ide atau konsep, dan LOTS itu Lower Order Thinking Skill, yaitu mengetahui, di mana siswa diminta untuk mengingat kembali. Nah, untuk kata kerjanya mengingat, mendaftar, mengulang, dan menirukan. Nah, untuk kepentingan penilaian pada tingkat nasional, dengan prinsip bermanfaat dan sederhana, Pusat Penilaian Pendidikan mengkategorikan proses berpikir ini menjadi 3 level kognitif. Yang pertama yaitu level 1, pengetahuan dan pemahaman, di mana untuk level 1 ini mengukur kemampuan untuk mengingat dan memahami pengetahuan yang telah dipelajari. Nah, untuk yang level 2, aplikasi di sini mengukur kemampuan menerapkan pengetahuan dalam konteks atau situasi yang familiar atau rutin. Untuk level ketiga, yaitu penalaran, di sini mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Seperti yang kita ketahui, tidak hanya sekedar mengingat dan memahami, namun di sini proses berpikir yang dilakukan ini sudah pada level seperti menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi, bagaimana siswa berpikir logis, berpikir kritis, berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah pada konteks baru ataupun yang non-rutin. Nah, di sini ada kerja operasional dari revisi taksonomi Bloom, di mana di sini ada beberapa kata-kata kata kerja operasional yang sering digunakan dalam biasa kita lihat di soal, biasa kita temukan pada soal-soal yang diberikan dalam latihan ataupun uji kompetensi. Di sini ada masing-masing untuk mengetahui, ada mengutip, menyebutkan, dan lain sebagainya. Untuk memahami ada memperkirakan, menjelaskan, kemudian mengaplikasikan itu ada menugaskan, mengurutkan, menganalisis. Untuk menganalisis itu ada menganalisis, ada mengaudit, memecahkan masalah, mendeteksi, menyeleksi. Kemudian untuk mengevaluasi ada membandingkan, ada membuktikan, mengukur, merinci, memprediksi, memperjelas. Nah, untuk mencipta ada mengabstraksi, mengatur, menganimasi, mengumpulkan, mengkategorikan, dan lain sebagainya. Di sini kami akan membahas terkait dengan latihan dan uji kompetensi yang ada pada buku peminatan kelas 10 SMA SMK. Nah, untuk nomor 1, untuk latihan 1.1, nah di sini pada soal yang pertama
siswa diminta untuk buktikan sifat eksponen nomor 6 dan 7, di mana nomor 6 dan 7 ini ada pada buku. Nah, di sini termasuk pada soal kategori soal tipe HOTS, yaitu dengan level kognitif C5 atau mengevaluasi. Nah, kenapa di sini kita lihat kata yang digunakan adalah buktikan atau membuktikan. Nah, berarti siswa diminta untuk membuktikan sifat dari eksponen yang telah diberikan. Nah, dalam taksonomi Bloom dia masuk ke C5 atau mengevaluasi. Yang kedua, kita lihat di sini, tentukan nilai P sedemikian sehingga persamaan berikut ini tepat. Nah, di sini masuk pada level kognitif MODS atau C3. Nah, karena di sini kita lihat kata yang digunakan adalah menentukan. Berarti siswa diminta untuk menentukan nilai P yang dicari untuk memenuhi persamaan eksponen eksponensial itu. Nah, ini termasuk pada C3 atau memahami. Untuk soal ketiga, di sini dia masuk pada kategori MODS atau Moderate Order Thinking Skill. Nah, di sini dia kita lihat kata yang digunakan adalah sederhanakanlah. Nah, jadi di sini siswa diminta untuk menyederhanakan bentuk eksponen yang diberikan. Nah, ini termasuk pada dalam taksonomi Bloom termasuk dalam level kognitif C3 atau maaf C3 itu mengaplikasikan. Oke, nah selanjutnya untuk latihan 1.2 di sini ada nomor 1 untuk bagian A kita lihat bersama ketika untuk nomor 1 bagian A, poin A ini adalah gambarkan tabel dan grafik. Nah, untuk poin 1 bagian A itu termasuk pada MODS atau Moderate Order Thinking Skill dan dia termasuk pada level kognitif C3 atau mengaplikasikan. Nah, di mana siswa diminta untuk menggambar tabel dan grafik yang menunjukkan pertumbuhan bakteri. Nah, kemudian untuk nomor 1 bagian B, di sini nomor 1 bagian B ini termasuk pada level kognitif HOTS, di mana siswa diminta untuk memodelkan fungsi, sehingga dia masuk pada level kognitif mencipta atau C6. Selanjutnya untuk 1 bagian C itu termasuk pada level kognitif C5 atau masih pada kategori higher order thinking skill, yaitu mengevaluasi, di mana kata yang digunakan adalah prediksi, artinya siswa diminta untuk memprediksi. Dan pada kata kerja operasional tadi juga prediksi itu termasuk pada level kognitif C5 atau mengevaluasi. Nah, untuk nomor 2 yaitu maaf Kak. Nah, untuk soal untuk soal nomor 2 di sini kita lihat bersama pada penyelesaian soal ini meminta siswa untuk mencari berapa banyak kasus yang terjadi. Berapa banyak kasus yang terjadi pada waktu yang ditentukan. Nah, dalam hal ini terlebih dahulu siswa perlu untuk menganalisis soal itu, kemudian melakukan pemecahan masalah. Nah, dalam hal ini dia termasuk pada C4 atau menganalisis. Untuk latihan 1.3, kita lihat di sini kebanyakan soal yang diberikan adalah soal cerita. Jadi sehingga siswa perlu untuk melakukan analisis awal, yaitu dia perlu untuk memahami dulu, menganalisis apa yang diminta pada soal, kemudian mengubah bentuknya menjadi fungsi eksponen, seperti itu. Nah, pada latihan 1.3 ini, dia termasuk pada level soal HOTS, di mana untuk soalnya ini meminta siswa untuk mencari berapa zat yang tersisa setelah 5 jam disuntikan. Nah, dalam hal ini, terlebih dahulu siswa perlu untuk mendeteksi melihat apa yang ditanyakan pada soal dan kemudian menganalisis soal tersebut, kemudian melakukan pemecahan masalah. Nah, sehingga termasuk pada level kognitif C4 atau menganalisis. Sama dengan nomor 2, di sini juga termasuk pada level kognitif menganalisis, di mana siswa diminta untuk mencari berapa jumlah zat radioaktif yang tersisa setelah 8 jam dimasukkan. Untuk soal nomor 3, kita lihat pada 3A di sini, siswa diminta untuk menggambarkan grafik sehingga dia masuk pada tipe MODS atau Moderate Order Thinking Skill dengan level kognitif C3 atau mengaplikasikan.
Nah, kemudian pada 3B dia termasuk soal HOTS pada level kognitif mengevaluasi, di mana kita lihat bersama di sini siswa diminta untuk pada lambungan keberapa bola akhirnya berhenti melambung. Nah, di sini perlu diketahui bahwa karena siswa diminta untuk menimbang dan memutuskan, kemudian menafsirkan sendiri pada lambungan keberapa, sehingga dia termasuk pada level kognitif mengevaluasi. Kemudian latihan 1.4 di sini dia terkait dengan akar. Nah, untuk nomor 1 dia masuk pada level kognitif mod C3 atau mengaplikasikan di sini. Kenapa? Karena siswa diminta di sini dapat terlihat kata kerja yang digunakan adalah sederhanakan. Berarti siswa diminta untuk menyederhanakan bentuk akar yang diberikan. Ini termasuk pada soal MODS atau dengan level kognitif mengaplikasikan. Sama seperti nomor 2, di sini siswa diminta untuk merasionalkan. Artinya siswa merasionalkan bentuk akar yang diberikan. Di sini masuk juga pada level kognitif mengaplikasikan. Untuk latihan 1.5, untuk nomor 1 juga masuk pada mod seperti yang saya katakan tadi. Di sini kata kerja yang digunakan adalah sederhanakan, dan siswa diminta untuk menyederhanakan bentuk akar. Nah, untuk soal nomor 2 dia termasuk pada level kognitif C4 atau menganalisis, karena sebelum menyelesaikan soal siswa perlu untuk mencari, menyederhanakan, melakukan manipulasi dan lain sebagainya untuk menyelesaikan soal C4 ini. Nah, selanjutnya untuk nomor 2, selanjutnya untuk nomor 3 masuk pada level kognitif C4 atau menganalisis, di mana untuk soal nomor 3 ini pertanyaan pada soal meminta siswa untuk mencari dalam berapa tahun penduduk kota A menjadi 1 juta jiwa. Nah, dalam hal ini terlebih dahulu siswa perlu untuk mendeteksi, kemudian menganalisis soal dan melakukan pemecahan masalah, sehingga masuk pada level kognitif menganalisis. Kemudian untuk soal keempat, dia masuk pada level kognitif C4 juga, yaitu menganalisis, karena siswa diminta untuk mencari berapa waktu yang dibutuhkan agar uang yang ditabung pada bank bertambah berdasarkan dengan bunga yang diberikan. Nah, yang terakhir yaitu terkait dengan uji kompetensi pada buku ini. Nah, untuk soal 1 termasuk pada soal MODS atau Moderate Order Thinking Skill, dia pada level kognitif mengaplikasikan, di mana di sini siswa diminta untuk menyelesaikan di sini sampai menyelesaikan dan sampai bentuknya sederhana. Nah, untuk nomor 2 kita lihat pada 2A, di sini kata kerja operasional yang digunakan adalah menentukan. Artinya siswa diminta untuk menentukan fungsi. Ini masuk pada level kognitif mengaplikasikan. Untuk 2B masuk pada level kognitif C4 atau menganalisis, karena siswa diminta untuk mencari berapa lama waktu yang dibutuhkan agar koloni bakterinya berjumlah 5.000 bakteri. Begitupun dengan 2 bagian C. Sama-sama dia adalah dengan level kognitif menganalisis. Nah, untuk soal nomor 3, untuk bagian A, dia termasuk pada level kognitif C4, karena siswa diminta untuk mencari berapa ketinggian bola pada lambungan kelima, artinya siswa perlu untuk mendeteksi terlebih dahulu, kemudian menganalisis dan memecahkan permasalahannya. Nah, untuk 3 bagian B, dia termasuk pada level kognitif C5 atau mengevaluasi, karena di sini untuk nomor 3 ini dia termasuk pada level kognitif mengevaluasi, karena siswa diminta untuk menimbang dan memutuskan, kemudian menafsirkan pada lambungan keberapa bola akan berhenti. Nah, untuk 4A, dia termasuk pada level kognitif C4 atau menganalisis, di mana siswa diminta untuk mencari berapa banyak tabungan, sehingga siswa perlu untuk menganalisis terlebih dahulu, mendeteksi terlebih dahulu, kemudian menganalisis dan melakukan pemecahan masalah. Untuk soal 4 bagian B, dia termasuk pada level kognitif C5 atau mengevaluasi, karena siswa diminta untuk menimbang dan memutuskan berapa lama Dina ini harus menyimpan uang di bank agar tabungannya bisa menjadi 2 kali lipat dari tabungan awalnya. Nah,
Kemudian kesimpulan dari telaah kritis ini yaitu yang pertama, pada peta konsep ini tidak dipaparkan materi prasyarat yang harus dipenuhi dan masalah autentik juga tidak dipaparkan seperti yang telah disebutkan oleh teman saya sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu pada buku tidak diberikan kompetensi dasar yang sesuai dengan Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Nah, yang ketiga yaitu pemberian ilustrasi dan penggunaan pola pada materi logaritma masih cenderung kurang. Nah, kemudian tadi setelah disebutkan sebelumnya terdapat kegiatan motorik namun masih maaf tidak ada cenderung kurang, perlu ditambahkan kegiatan motoriknya. Nah, selanjutnya yaitu pengaitan antara bidang lain dengan materi fungsi eksponen dan logaritma masih cenderung kurang. Seperti yang kita ketahui tadi yang digunakan hanya pada biologi terkait dengan virus dan bakteri. Nah, kemudian pada buku ini hanya terdapat saran dalam menggunakan teknologi dalam menggambar fungsi grafik yaitu GeoGebra. Nah, yang selanjutnya yaitu pemberian ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari hanya seputar bakteri dan virus. Dan yang terakhir yaitu soal latihan dan uji kompetensi yang disajikan kurang memuat 3 level kognitif. Seperti yang kita lihat tadi, hanya memuat moderate order thinking skill dan higher order thinking skill. Nah, sarannya yaitu yang pertama perlu untuk menambahkan materi prasyarat dan masalah autentik yang kami bahas pada peta konsepnya. Yang kedua yaitu perlu untuk menambahkan kompetensi dasar sesuai dengan Permendikbud. Nah, karena pentingnya menambahkan kompetensi dasar ini sehingga pembelajaran bisa lebih terarah lagi. Nah, selanjutnya yaitu masalah yang diberikan dalam soal sebaiknya diperbanyak dan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan kaitannya dengan bidang lain. Selanjutnya perlu untuk menambahkan kegiatan motorik sehingga siswa dapat lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran serta menambahkan alat peraga. Nah, yang terakhir yaitu buku ini yang digunakan sebagai acuan dalam pembelajaran sebaiknya memuat soal level kognitif LOTS, MOTS, dan HOTS yang telah disesuaikan dengan kompetensi dasar. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, dipersilakan. Kami buka terlebih dahulu untuk 3 penanya sepertinya. Baik, sudah ada 3 penanya. Dipersilakan kepada Saudari Ramlah untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini bertanya mengenai buku ajar yang ditelaah. Misalnya, guru itu dalam mengajar menggunakan buku ajar dalam hal ini entah itu buku siswa. Kemudian bahasa yang digunakan oleh buku itu biasanya kurang dipahami oleh siswa karena pemahaman konsep dari siswa mungkin yang kurang, misalnya dalam bentuk A pangkat 0 itu sama dengan 1 atau 1 dipangkatkan dengan N itu sama dengan 1. Mungkin siswa yang belum paham konsep akan bertanya itu N apa, sehingga yang menjadi pertanyaan saya bagaimana atau apa yang mungkin bisa dilakukan oleh guru ketika diperhadapkan oleh persoalan buku ajar yang belum atau kurang dipahami bahasanya oleh peserta didik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Miftah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berdasarkan pemaparan materi tadi bahwa tidak ada materi prasyarat yang dijabarkan pada buku tersebut. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan yaitu apa saja materi prasyarat sebelum mempelajari materi logaritma dan eksponen dan logaritma ini, dan bagaimana cara untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa mengenai materi eksponen dan logaritma. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Zulhijrah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana tindakan kita sebagai guru kalau misalnya kita sudah menggunakan berbagai metode
mengajar, namun masih banyak siswa yang belum paham tentang konsep materi yang sedang diajarkan. Terus, apakah kita harus tetap melanjutkan ke materi berikutnya, sedangkan masih banyak siswa yang belum paham tentang materi itu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Untuk sesi pertama, baik, kami dari kelompok 6 akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Mungkin pertanyaan dari Saudari Ramlah terkait dengan apa yang akan kita lakukan sebagai seorang guru ketika dihadapkan pada kondisi bahan ajar yang atau buku paket yang kita gunakan itu susah atau kurang dipahami, sulit untuk dipahami oleh siswa, misalnya bahasanya, bahasa buku yang terlalu kompleks, dan lain sebagainya. Mungkin ada dari kelompok kami yang ingin menjawab, dipersilakan. Untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Ramlah. Ya, dipersilakan kepada Saudari Tutut. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau misalnya tadi pertanyaannya Saudari Ramla, jika kita dihadapkan dengan kondisi ketika siswa itu ketika bahan ajarnya dalam hal ini buku paket matematikanya yang digunakan itu oleh siswa kurang dipahami, mungkin salah satu alternatif yang biasa sekarang mungkin banyak digunakan terkait juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu modul elektronik. Nah, di dalam modul elektronik ini jika misalnya siswa terkadang sulit untuk memahami dalam bahasanya yang terlalu kompleks, kadang siswa itu biasanya itu lebih cenderung menggunakan kemampuan visualnya atau visualnya. Nah, kalau misalnya seperti ini, alangkah baiknya kalau kita salah satu alternatifnya yaitu menggunakan modul elektronik. Nah, modul elektronik ini kan sudah banyak dikembangkan untuk mengatasi kesulitan siswa dalam memahami materi. Nah, modul elektronik ini kan banyak dan di modul elektronik ini juga sesuai dan dengan kita memadukan modul elektronik dan modul pembelajaran, tapi kita juga sesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan yang dialami oleh siswa. Misalnya dalam modul elektronik itu siswa ini sulit memahami bahasa yang terlalu kompleks. Jadi dalam modul elektronik kalau bisa disediakan banyak video pembelajaran yang bisa dinonton oleh siswa, apalagi kan sekarang siswa banyak yang menggunakan namanya HP Android. Nah, kita sebagai seorang guru agar lebih kreatif lagi, agar siswa ini tidak hanya pakai Android, memakai hal-hal yang lain yang mungkin tidak bermanfaat, tapi kita sebagai seorang guru menciptakan suatu modul elektronik yang dia bisa pakai juga untuk belajar, dan misalnya juga siswanya lambat dalam memahami materi, jadi kita buat modul elektronik itu dengan di dalamnya itu kita masukkan video pembelajaran. Nah, sekarang kan dalam modul elektronik ini ada yang bisa digunakan secara online dan offline. Nah, salah satu pembuatan modul elektronik yang bisa digunakan dalam aplikasi yang berbasis offline itu bisa kita menggunakan Sigil Software. Nah, Sigil Software ini adalah salah satu aplikasi yang dapat digunakan setiap guru untuk membuat modul elektronik yang berbasis offline. Nah, di dalamnya itu kita sudah bisa memadukan video pembelajaran, mungkin modul yang bisa kita gunakan sendiri sebagai seorang guru. Nah, kita juga bisa sebenarnya mengembangkan buku paket matematika juga yang menggunakan bahasa yang mungkin lebih gampang digunakan siswa dan digabung dalam suatu modul elektronik tersebut. Nah, selanjutnya yang paling penting itu dalam modul tersebut juga sebaiknya digunakan memadukan suatu model pembelajaran. Nah, biasanya kan kalau modul yang mungkin paling sering dibaca mungkin di tesis, biasanya ada modul pembelajaran berbasis proyek, modul pembelajaran berbasis bahasa, dan mungkin itu juga sebagai salah satu alternatif yang kita dapat gunakan sebagai seorang guru dalam selain menggunakan sebagai alternatif dalam jika siswa dihadapkan dengan kondisi suatu buku ajar matematika yang mungkin sulit dipahami karena bahasanya terlalu kompleks. Mungkin ya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi jawaban dari teman kelompok kami terkait dengan
bagaimana jika buku yang digunakan oleh siswa itu kurang dipahami. Nah, tadi sudah dijelaskan dengan menggunakan alternatifnya adalah dengan guru ini menggunakan modul. Nah, modul kan bisa digunakan modul elektronik, apalagi nih lebih mudah lagi digunakan modul elektronik karena tidak perlu lagi kita menggunakan kertas yang diberikan kepada siswa. Nah, itu tadi mungkin ada tambahan dari Vivi. Nah, oke. Mungkin saya tambahkan juga sedikit bahwa ketika siswa sulit untuk memahami buku paket yang diberikan, selain dengan modul, nah kan dari model pembelajaran yang diberikan kepada siswa ini, kita bisa memberikan materi yang materi-materinya, misalnya kita pakai gunakan model ini, pasti ada kita berikan LKPD. Nah, di sini juga bisa lebih agar kan materi yang pada buku itu karena memang sulit untuk dipahami oleh siswa. Di sinilah posisi guru lebih berperan penting dalam hal ini, karena itu tadi dalam membuat modul atau membuat LKPD perlu untuk siswa agar kita sebagai guru atau calon guru menggunakan bahasa yang bisa lebih mudah untuk dipahami oleh siswa. Seperti itu. Mungkin saya kembalikan kepada Saudari Ramlah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa sudah sangat jelas tadi tawaran solusinya nih, menggunakan modul elektronik, kemudian mengembangkan buku ajar sendiri serta penggunaan LKPD. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya kita pada pertanyaan dari Saudari Miftah. Saudari Miftah, terkait apa saja materi prasyarat pada materi eksponen dan logaritma, dan bagaimana cara peningkatan kemampuan pemahaman konsep pada materi tersebut. Baik, mungkin saya jawab terlebih dahulu untuk apa saja materi-materi prasyarat pada materi eksponen dan logaritma. Nah, untuk materi prasyarat dari eksponen dan logaritma ini sendiri adalah yang pertama, siswa perlu untuk mengetahui terkait dengan himpunan, fungsi, karena dalam buku ajar ini juga, dalam buku ini juga dia ada membahas terkait dengan fungsi eksponen dan fungsi logaritma, sehingga siswa perlu untuk memahami terlebih dahulu tentang fungsi itu sendiri. Nah, selain itu juga bagaimana pola bilangan, tentu siswa perlu untuk memahami pola bilangan. Kemudian selain itu siswa juga perlu untuk mengetahui aljabar. Kenapa materi prasyarat aljabar? Karena tentu saja perlu manipulasi aljabar dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan dalam soal-soal eksponen ataupun dalam materi eksponen ini perlu sangat penting untuk mengetahui aljabar. Jadi aljabar, pola bilangan, himpunan, kemudian fungsi. Nah, itu sangat penting sebagai materi prasyarat untuk mempelajari eksponen dan logaritma. Mungkin ada tambahan jawaban dari teman-teman, dipersilahkan. Saya mungkin dipersilakan. Terkait pertanyaan dari Saudari Nisa, bagaimana juga cara meningkatkan kemampuan pemahaman konsep pada materi eksponen dan logaritma. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai pemahaman konsep, berarti yang paling penting yaitu penguasaan sejumlah materi pembelajaran, di mana siswa tidak sekedar mengenal dan mengetahui, tetapi mampu mengungkapkan kembali konsep dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti serta mampu mengaplikasikannya. Nah, jika kita berbicara juga mengenai pengaplikasian ini, maka dibutuhkan suatu kalau misalnya suatu pendekatan yang membantu siswa dalam mengaplikasikan suatu materi eksponen dan logaritma ini. Sebenarnya kalau kita berbicara pendekatan, hal kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi kelas. Ketika suatu kondisi kelasnya mungkin bisa diajak bekerja sama dalam kelompok, mungkin kita bisa menggunakan pendekatan contextual teaching and learning, tetapi atau pendekatan matematika realistik. Nah, kalau misalnya juga kalau kita juga menerapkan model pembelajaran, sebenarnya ada satu hal yang mungkin paling mungkin biasa guru mungkin kurang, misalnya
Contohnya itu kayak misalnya begini, ketika suatu pembelajaran efektif dan menyenangkan, biasanya yang mungkin jadi solusi agar kalau dalam proses pembelajaran biasanya kan guru tidak mungkin membuat siswa semuanya mengerti, maka dibutuhkan sebenarnya juga peran siswa yang mungkin lebih agak pintar dalam kemampuan matematikanya. Nah, contohnya itu kita dalam proses pembelajaran agar kita mengatur posisi duduk siswa ini juga sebenarnya membantu dalam penguasaan materi untuk pemahaman konsep pada materi eksponen dan logaritma. Misalnya siswa yang misalnya kurang kemampuan matematikanya, kita dudukkan bersebelahan dengan siswa yang memiliki kemampuan matematika yang tinggi. Ini juga bisa membantu agar suatu proses pembelajaran di kelas dengan apapun model pembelajarannya mungkin bisa membantu dalam menguasai materi konsep materi eksponen dan logaritma, terutama dalam pemahaman konsep. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi jawaban dari Tutut. Mungkin jika ada yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Saya, Ya, silakan. saya sedikit ingin menambahkan terkait bagaimana cara meningkatkan kemampuan pemahaman konsepnya. Nah, dalam belajar matematika itu pemahaman konsep itu menunjukkan tingkat keberhasilan yang dicapai oleh seorang siswa. Nah, pemahaman konsep itu dipengaruhi oleh faktor. Salah satu faktornya diantaranya itu penggunaan model pembelajaran yang bervariasi. Nah, dengan menerapkan model TPS itu diharapkan pembelajaran akan lebih menyenangkan untuk siswa serta menjadi motivasi bagi para guru untuk senantiasa berupaya mengembangkan proses pembelajaran yang menarik dengan selalu memberi kesempatan kepada siswa untuk aktif baik dalam aspek kognitif, psikomotorik, dan model ini memberi siswa lebih banyak waktu untuk berpikir, untuk merespon dan selalu membantu sehingga kemampuan pemahaman konsepnya itu dapat meningkat. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, jadi di sini perlu diperhatikan bahwa bagaimana posisi guru di sini dalam membawa suasana kelas juga sangat penting, di mana penggunaan model pembelajaran seperti yang disebutkan oleh Saudari Tutut dan Saudari Vivi. Selain itu juga dari posisi duduk atau teman sebaya. Nah, jadi sangat penting untuk mengembangkan kemampuan konsepnya berdasarkan kemampuan konsep itu terkait dengan bagaimana penggunaan model dan juga bagaimana tutor sebaya atau teman-teman kita menggabungkan teman-teman dengan kemampuan yang cukup dengan yang rendah seperti itu. Saya kembalikan kepada penanya. Terima kasih atas jawabannya. Saya rasa sudah cukup jelas mengenai materi prasyarat pada materi eksponen dan logaritma dan mengenai peningkatan kemampuan pada materi eksponen dan logaritma juga. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan dari Saudari Sulhijra. Pertanyaan dari Saudari Sulhijra yaitu, apa yang harus dilakukan oleh guru jika siswa masih belum paham konsep dasar dari materi ini? Padahal guru telah melakukan berbagai metode. Nah, apakah apakah kita harus tetap melanjutkan materi jika lebih banyak siswa yang belum paham daripada yang sudah paham materi ini? Ya, itu pertanyaannya dari kelompok kami. Apa ada yang ingin menjawab? Saya ingin mencoba menjawab. Ya, dipersilahkan. Untuk pertanyaan Sulhijra, apa yang harus dilakukan oleh guru jika siswa masih belum paham konsep dasar dari materi ini, padahal guru telah melakukan berbagai model pembelajaran. Jadi menurut saya siswa ini mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, upaya yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengatasi kesulitan belajarnya itu yang pertama memberikan pengayaan perbaikan kepada siswa atau remedial. Nah, yang kedua itu memberikan kegiatan pengulangan materi kepada siswa. Yang ketiga itu memberikan motivasi belajar kepada siswa sehingga siswa itu merasa dekat dan termotivasi terhadap guru untuk belajar. Nah, yang keempat itu mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, atau maksudnya di sini bersikap yang membuat siswa itu merasa aman dan nyaman dalam proses pembelajaran. Nah, untuk apakah guru harus tetap melanjutkan materi jika lebih banyak siswa yang belum paham daripada yang sudah paham pada materi ini? Nah, menurut saya itu guru
tidak melanjutkan materinya karena di sini mungkin adanya kesalahan dalam proses pembelajaran yang disebutkan oleh guru mengapa siswa tersebut banyak yang belum paham daripada yang sudah paham. Nah, di sini kesalahan guru dalam mengajar diantaranya itu menyamaratakan semua siswa. Nah, misalkan guru menerangkan pelajaran terus-menerus, padahal di kelas itu ada siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda, itu misalkan visual dan gaya belajar visual dan kinestetiknya. Nah, tentu saja hal ini dapat membuat siswa mengalami kesulitan memahami materi pelajaran. Nah, solusinya itu guru harus memahami terlebih dahulu karakter siswanya, termasuk juga gaya belajarnya. Nah, setelah itu guru dapat menerapkan metode pembelajaran yang kreatif yang dapat mengcover semua gaya belajar siswa di kelas, atau di sini guru itu harus benar-benar paham karakteristik siswa tersebut dan apa yang mereka butuhkan. Nah, hal ini berguna sebagai acuan dalam merancang proses pembelajaran yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan siswanya. Baik, mungkin saya tambah juga sedikit bahwa peran guru di sini sangat penting karena seperti yang disebutkan oleh Vivi, peran guru sangat penting karena kita ketahui juga bahwa matematika itu hierarki. Jadi terkadang kalau misalnya kita sudah tidak paham pada materi sebelumnya, maka akan sulit untuk masuk pada materi yang selanjutnya, itu akan sulit. Jadi menurut saya kita tidak bisa melanjutkan materi ketika banyak sekali siswa yang tidak memahami materi itu. Maka perlu adanya kita perlu untuk melakukan pembelajaran yang lebih efektif lagi, diaktifkan lagi. Misalnya pun kita sudah menggunakan segala macam metode, maka perlu guru untuk bisa mengajarkan, misalnya ada kelas, bukan kelas, maksud saya di sini kan kita sebagai guru memang harus berusaha untuk membuat siswa itu paham terhadap konsep ataupun materi. Jadi kalau misal kita sudah menggunakan metode, maka lakukan tutor sebaya. Biasanya siswa itu kalau misal kita gunakan tutor sebaya, temannya yang bantu, misalnya teman yang lebih paham bantu temannya yang kurang paham, biasanya dia lebih masuk di otaknya ketika temannya yang jelaskan. Kadang seperti itu juga. Nah, dan juga penting adanya kita juga sebagai seorang guru untuk mengarahkan lagi, misal seperti ini, kita panggil siswanya, kita itu penting juga dianalisis masing-masing karakter seperti yang disebutkan oleh Vivi, karena beda-beda karakter, jangan sampai guru menganggap bahwa semua siswa itu bisa akibat dari satu atau dua orang siswa yang bisa. Nah, jadi mungkin metode yang digunakan tidak cocok, atau mungkin dia butuh yang cara ceramah, dia butuh metode ceramah untuk bisa paham. Kan masing-masing siswa itu berbeda-beda karakternya, berbeda-beda gaya belajarnya, ada yang perlu untuk dijelaskan, ada yang bisa untuk mencari sendiri. Itu tergantung dari pemahaman dari siswa masing-masing. Jadi di sini peran guru dalam hal ini sangat berpengaruh dalam pemahaman siswa terhadap materi itu. Ya, mungkin ada tambahan dari Tutut? Mungkin saya ingin menambahkan, silakan. Terkait kalau misalnya seperti ini dalam pemahaman, misalnya ada siswa yang mungkin kurang dalam memahami konsep, apalagi dalam satu kelas itu banyak siswa yang sulit untuk belum paham materinya. Nah, seperti ini, saya pernah hadapi suatu siswa dengan memeriksa saja dengan memeriksa jawaban siswa. Padahal saya sudah menjelaskan dengan baik materi mengenai eksponen. Nah, seperti kayak 2/3, ada yang masih menganggap 2/3 itu 2 dikali 3. Ada juga siswa yang mengerti 2/3 itu 2 dikali sebanyak 3 kali, tetapi yang kelemahan itu juga menjadi salah satu kendala untuk bagaimana caranya siswa kita ajarkan eksponen, sedangkan siswa ini tidak tahu. Kadang ada siswa masih sulit untuk bukan sulit sih, tapi kayak masih belum hafal perkalian. Nah, ini kan juga menjadi salah satu kendala seorang guru. Jadi penting sebenarnya kita mengulang kembali materi, dan kita sebenarnya juga harus cari tahu sebenarnya
siswa ini apa sih yang dia tidak tahu, karena ada siswa dia tidak tahu eksponen karena SMA terjadi sulit dalam menghafal perkalian. Kadang juga dalam logaritma 2 log 8 itu sama dengan berapa, dia tidak tahu 2 pangkat berapa, hasilnya 8, itu kan harusnya 3. Nah ini kita juga sebenarnya bisa melihat dari jawaban seorang siswa, apakah dia tahu konsepnya, konsep dasarnya eksponen atau logaritma. Nah, kalaupun mungkin solusi yang tadi yang dipaparkan oleh Saudari Halifah dan Saudari Sisi, betul kalau lebih baik kalau kita mengulang materi yang ada, karena percuma materi matematika dilanjutkan terus jika misalnya ada siswa yang masih belum paham. Banyak kasus yang mungkin kita bisa lihat terkait pemahaman konsep eksponen itu mungkin dari jawaban siswa. Nah, bagaimana juga biasa kadang itu siswa agak sulit mau bicara, kalau agak sulit mau mengungkapkan gagasannya kalau dia tidak mengerti, terkadang karena dia malu-malu, terkadang dia juga sulit dia bisa bicara tapi dia sulit apa yang dia tidak mengerti, karena mungkin terkendala bahwa model pembelajaran yang mungkin sering digunakan guru itu dia sulit, model pembelajaran yang digunakan di kelas itu terkadang tidak mengungkapkan gagasan yang mereka pikirkan, jadi mungkin banyak kendala. Nah, kalau bisa dimungkinkan guru mungkin melakukan pendekatan atau interaksi satu-satu, karena siswa itu dalam satu kelas ada yang sifatnya ekstrovert, ada juga sifatnya introvert. Jadi dan siswa yang introvert mungkin pendiam, ada yang mungkin yang benar-benar mengerti, ada juga yang tidak mengerti. Jadi perlu sekali seorang guru melakukan pendekatan untuk siswa agar kita menanyakan apa jadi mungkin jadi kalau misalnya terkait dengan materi yang lebih banyak siswa yang belum paham, tadi juga bisa dijelaskan bahwa kita bisa menggunakan tutor sebaya teman sekelas yang untuk bisa membuat siswa tersebut mengerti, karena dalam proses pembelajaran itu kita sebagai seorang guru itu terkendala waktu. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari teman saya, jawaban dari kelompok kami. Nah, jadi itu ya pentingnya peran guru untuk melakukan pendekatan, untuk memilih model yang tepat, pendekatan terhadap siswa, karena seperti yang dibilang Putu tadi, perlu adanya pendekatan kepada siswa karena beda-beda karakternya, seperti itu. Ya. Baik, saya serahkan kembali kepada penanya. Saya rasa jawabannya sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Kemudian kami buka kembali untuk sesi kedua. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, dipersilakan. Baik, ada satu dari Saudari Adinda. Kepada Saudari Adinda, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini diketahui bahwa efektivitas dalam proses pembelajaran itu sangatlah penting. Nah, menurut pemateri sendiri, bagaimana cara atau upaya dalam meningkatkan efektivitas belajar matematika, terutama pada materi eksponen dan logaritma ini? Dan bagaimana pula upaya dalam meningkatkan penguasaan siswa terhadap materi tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan mencoba untuk menjawab. Dipersilakan kepada teman kelompok kami, jika ada yang ingin menjawab, dipersilakan. Saya ingin mencoba menjawab Baik, dipersilakan. Ya, terima kasih. Nah, tadi pertanyaan itu bagaimana upaya meningkatkan efektivitas belajar dan penguasaan pada materi eksponen dan logaritma. Nah, menurut kelompok kami, mungkin dengan menerapkan pembelajaran yang aktif, yaitu strategi yang efektif untuk menyampaikan materi logaritma, eksponen dan logaritma bagi siswa. Nah, pada pelaksanaan pembelajaran itu perlunya melakukan strategi pembelajaran yang tepat agar didapatkan pembelajaran yang paling efektif untuk digunakan baik pada kesempatan sekarang maupun kesempatan yang akan datang. Terus yang kedua itu menerapkan pembelajaran kelompok kecil
Nah, sini dapat meningkatkan kemampuan penguasaan materi matematika dari siswa, karena selain itu dengan kelompok kecil ini ada kerjasama di antara siswa dapat tercipta dengan lebih baik. Nah, terus dengan yang ketiga itu dengan menggunakan atau memberikan lembar kerja siswa, di mana untuk membawa siswa agar lebih aktif dalam proses pembelajaran. Nah, di sini langkah yang efektif bagi siswa itu karena siswa dapat bersosialisasi dan saling tukar informasi dan ide untuk menyelesaikan suatu masalah dengan teman sebayanya. Baik, itu tadi jawaban dari Vivi. Mungkin saya tambahkan bagaimana untuk upaya untuk meningkatkan penguasaan dan efektivitas belajar matematika pada materi logaritma. Nah, banyak model-model pembelajaran yang bisa digunakan untuk meningkatkan penguasaan dan efektivitas belajar matematika pada materi ini. Nah, jadi pemilihan model itu sangat penting dalam efektivitas pembelajaran, karena kalau siswa aktif dalam pembelajaran, maka tentu saja akan lebih efektif pembelajaran itu. Kalau siswa aktif, artinya kan siswa bisa lebih memahami materi yang diberikan. Kalau siswa pasif, maka pembelajaran itu akan kurang bermakna. Nah, kalau misalnya siswa aktif, maka pembelajaran akan lebih bermakna. Makanya di sini dibutuhkan model pembelajaran yang membuat siswa aktif dalam kelas. Banyak model pembelajaran, model kooperatif juga bisa digunakan, misalnya kooperatif tipe Think, Pair, Share atau TPS. Kemudian ada lagi model pembelajaran Jigsaw, dan ada juga satu lagi model pembelajaran yang menurut saya juga bagus, yaitu Team Accelerated Instruction atau TAI. TAI. Nah, itu adalah salah satu model pembelajaran juga yang bisa digunakan karena siswa akan lebih aktif. Selain bisa aktif, di sini juga siswa bisa merasa senang dan antusias selama pembelajaran. Nah, jadi sekali lagi bahwa model pembelajaran sangat penting untuk dalam efektivitas belajar matematika ini. Nah, mungkin ada tambahan lagi, silakan. Mungkin saya sedikit menambahkan. Nah, kalau jika kita berbicara tentang efektivitas belajar, maka hal yang paling diperhatikan yaitu ketuntasan belajar. Nah, jika siswa ketuntasan belajarnya sesuai dengan nilai yang diharapkan, maka ada penguasaan konsep dari suatu materi yang yang dikuasai oleh siswa. Nah, salah satu agar kita meningkatkan penguasaan dan efektivitas belajar ini perlu dibutuhkan aspek kognitif dalam pembelajaran matematika. Nah, aspek kognitif dalam pembelajaran matematika yang bisa membantu. Dengar Iya, kedengaran. Iya, kedengaran. Salah satu aspek kognitif dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan penguasaan dan efektivitas belajar itu yaitu kita membantu meningkatkan kemampuan pengetahuan matematik dan pengetahuan matematik. Nah, kemampuan pengetahuan matematik ini bisa kita dapatkan dengan menerapkan model pembelajaran pelajaran yang bukan pengaplikasian materi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika dalam kita meningkatkan kemampuan pengetahuan matematik ini melalui pembelajaran yang sifatnya bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, ini juga bisa membantu dalam meningkatkan penguasaan dan efektivitas belajar agar ketika siswa pada proses pembelajaran siswa itu bisa dapat berpikir dengan baik dan bisa lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran, sehingga ketika pembelajaran matematika itu yang mungkin sifatnya selalu menghafal rumus dan rumus, kita bisa membantu agar rumus yang siswa ketahui ini tidak hanya menghafal saja, tetapi bisa juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk soal-soal yang diberikan oleh guru. Nah, mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada penanya.
Baik, saya rasa sudah sangat jelas jawaban dari pemateri. Yang bisa saya simpulkan di sini, yaitu kita di sini wajib untuk menerapkan pembelajaran yang aktif dan juga tadi yang dijelaskan oleh Saudari Putut, yaitu kita harus berusaha untuk mengaitkan materi ini dengan kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, jika sudah tidak ada, demikian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Pak Hamdi. Oke, terima kasih. Kelompok 6 yang dimotori oleh 3 orang dan telah memberikan banyak sekali penjelasan-penjelasan dari ada 4 mungkin pertanyaan tadi ya, sekitar 4 atau berapa. Dan dari keempat itu saya mendengarnya jawabannya penjelasannya juga sudah cukup lengkap, bahkan dijawab oleh beberapa orang ya. Maksud saya jawabannya bukan cuma satu, tapi selalu dijawab dengan berbagai alternatif. Dan kita juga merasa bahwa apa yang dijelaskan cukup jelas. Sederhana kalimatnya, tidak seperti misalnya katakanlah ada buku, seperti pertanyaan tadi, ada buku yang kadang-kadang sulit dimengerti bahasanya ya, karena memang kan terkadang penulis itu belum tentu sama dengan yang membaca. Pikiran penulis belum tentu sama dengan pikiran pembaca. Itu salah satu biasa yang menyebabkan mengapa seseorang yang membaca sebuah buku sulit memahami makna dari kalimat-kalimatnya. Karena orang menulis itu kan menuangkan isi pikirannya. Nah, dalam menuangkan itu mungkin karena cara berpikirnya cukup tinggi, ya kadang-kadang cara berpikirnya cukup tinggi, menuangkan dalam bentuk kalimat juga menggunakan bahasa yang ya katakanlah cukup tinggi ya, standar tinggi, tanpa memikirkan bahwa yang mau membaca ini tidak selevel dengan dirinya. Jadi itu ya salah satu yang perlu diperhatikan sebagai seorang penulis, harus lihat yang saya tulis ini konsumsinya kepada siapa. Kalau misalnya kita penulis buku SMA, tentu kita harus tahu yang mau membacanya, tentu yang banyak membaca adalah anak SMA. Walaupun bukan anak SMA semua ya, bisa saja ada orang lain, tapi ini kan dibuat untuk anak SMA. Oleh karena itu penulis harus memahami betul tentang kemampuan anak itu yang duduk di tingkat SMA, termasuk bahasanya ya. Bahasa itu harus bahasa yang memang selevel atau sesuai dengan tingkat siswa SMA. Itu yang perlu. Dan saya yakin sebenarnya penulis buku itu sudah dibekali dengan itu ya, ilmu pendidikan. Dia sudah tahu sebenarnya kalau untuk tingkat SMA itu, maka dia juga tingkat berpikirnya seperti ini, bahasa-bahasa yang harus digunakan seperti ini. Nah, tapi kembali tadi saya katakan bahwa setiap orang kadang-kadang berbeda cara menuangkan pikirannya. Bahasa-bahasa yang dia gunakan kadang berbeda. Contoh sederhana, kadang kita lihat ada buku yang bahasanya sederhana, sangat sederhana dan mudah sekali dipahami. Sementara kita lihat buku lain, kadang-kadang bahasanya apa ya, terlalu rumit bagi kita yang membaca. Tapi bagi yang membuatnya mungkin itu sederhana bagi dia ya. Tapi kita yang membacanya kadang-kadang merasa rumit. Apa maksudnya kalimat ini? Ya. Yang kedua, kadang ada kalimat yang terlalu panjang. Kadang juga ada kalimat yang singkat, pendek-pendek tapi jelas. Saya kadang senang menggunakan kalimat-kalimat yang tidak begitu panjang. Coba kalau kita baca skripsi atau baca tulisan orang, kadang-kadang ada kalimat itu panjang sekali, ya bersambung-sambung. Ya. Ada karenanya, sebab begini, sehingga begini, terlalu banyak sekali kata-kata sambungnya, sehingga kadang-kadang kita sulit memahami apa sebenarnya intinya ini, yang mana kalimat pokoknya, yang mana penjelasnya, dan yang mana. Sehingga
kadang-kadang membingungkan kita untuk menangkap maknanya. Nah, termasuk juga buku matematika. Kalau terlalu panjang dalam satu kalimat itu, kadang-kadang kita salah memahami. Saya lebih senang dengan kalimat yang singkat. Tidak apa-apa ya kalau misalnya satu kalimat dijadikan 3, itu akan lebih bagus. Karena saling betul-betul satu kalimat tadi itu dibuat dalam bentuk 3 kalimat yang saling menjelaskan. Ya, seperti pernah saya baca, saya senang seperti bahasanya ada dosen saya di waktu saya kuliah di Malang. Kalau tidak salah beliau sudah meninggal, kalau tidak salah. Namanya Pak Herman Pudojo. Kadang-kadang waktu saya baca buku-bukunya, kalau beliau juga memberi kuliah, kadang-kadang bahasanya itu kalimat-kalimatnya singkat-singkat, sehingga antar kalimat itu kadang-kadang saling menjelaskan, sehingga pada saat satu kalimat itu kadang kita belum paham betul, kalimat berikutnya menjelaskan lagi kalimat yang tadi, ya, menjelaskan lagi, sehingga pemahaman kita terhadap kalimat sebelumnya tadi yang begitu bagus atau masih ragu akan diperjelas oleh kalimat berikutnya lagi, ya. Yang itu kaitannya dengan pemahaman ya terhadap bahasa-bahasa yang ada di buku. Ya, tentu masukan bagi kita ini bahwa yang pertama dalam menulis, kita harus tahu dulu siapa konsumsinya, siapa yang akan mengkonsumsi, konsumen dari buku ini. Yang kedua, berusaha membuat kalimat yang sesederhana mungkin, ya, supaya orang bisa memahami dengan baik. Kemudian yang berikut, saya sepaham dengan kalimat-kalimat yang mengatakan bahwa guru sangat berperan penting. Peran kunci itu, peran penting itu ada di guru sebenarnya. Walaupun kalau kita lihat kondisi sekarang, di zaman serba modern ini, serba teknologi ini, kadang-kadang kan ada pergeseran. Dulu kan betul-betul guru menguasai ya, di kelas itu guru hampir 100%, tapi sekarang ini guru berubah fungsi, sekarang menjadi fasilitator. Secara sepintas kita melihat pesannya, kalau begitu peran guru sekarang sudah tidak begitu penting ya dibanding sebelumnya. Ya. Saya masih setuju bahwa sebetulnya walaupun sekarang guru sebagai fasilitator, berperan sebagai fasilitator, itu perannya justru masih tetap sangat penting. Bisa kita lihat seperti kalau dalam pembelajaran itu kalau dia betul-betul menggunakan atau melakukan fungsinya sebagai seorang guru, sebetulnya banyak sekali yang harus dia lakukan, walaupun hanya kata istilah fasilitator ya fasilitator, tapi sebetulnya banyak sekali yang harus dia lakukan untuk keberhasilan siswa. Banyak sekali ya. Misalnya dia harus berusaha memotivasi anak-anak. Bagaimana memotivasi anak-anak supaya mau belajar? Bagaimana supaya anak-anak bisa bangkit minatnya? Bagaimana supaya anak-anak siap belajar? Bagaimana supaya anak-anak kalau ada masalahnya, gurunya bisa mengarahkan untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian kalau misalnya hasil belajarnya kurang bagus, seperti tadi dikemukakan, kalau misalnya guru sudah mengajar, tapi ternyata anak-anak belum paham konsepnya, anak-anak masih belum tahu materi itu ya, di situ juga salah satu peran guru. Setelah tahu guru lihat ternyata hasil belajarnya anak-anak seperti ini, maka guru harus memikirkan alternatif apa yang harus dilakukan untuk mengatasi atau menyelesaikan. Itu kan sebuah masalah. Kalau seorang guru sudah mengajar, yang mengajar dalam hal ini, ingat tadi guru sebagai fasilitator ya, guru itu memfasilitasi, ya tentu belajarnya itu ya bisa saja belajar anak-anak belajar mandiri atau belajar kelompok atau diberikan video dan sebagainya, atau dia hanya diarahkan sebentar setelah, kan banyak sekarang model-model ya cara membelajarkan itu untuk mengarahkan kepada kita di guru sebagai fasilitator, karena kita ingin supaya siswanya yang aktif ya, jangan gurunya yang aktif. Dulu kan kita lihat gurunya yang aktif sekali ya, gurunya yang sangat aktif, gurunya aktif mengajar, siswanya lebih banyak diam ya, kadang-kadang mungkin
bertanya sekali-sekali atau menjawab sekali-sekali, tapi gurunya mendominasi, gurunya yang aktif. Nah, sekarang kita mau gurunya sebagai fasilitator, siswanya yang aktif. Sebenarnya sudah lama ini, sudah lama sekali dirancang oleh pemerintah, tapi sampai sekarang kalau kita lihat kondisi, sepertinya belum, menurut pengamatan saya belum sesuai dengan keinginan pembuat itu tadi. Kenapa? Karena masih terlihat bahwa masih ada beberapa guru ya. Coba kalau kita misalnya jalan-jalan ke sekolah, lihat-lihat guru mengajar, ternyata masih didominasi oleh guru. Ya. Atau mungkin ada di antara peserta ini yang kalau mengajar, silakan coba disadari seberapa persen guru mendominasi di dalam kelas ya, dibanding siswa. Kalau kita mau kembali ke tadi, guru sebagai fasilitator, tentu guru itu harus menempatkan dirinya sebagai fasilitator, memfasilitasi anak-anak untuk belajar. Itu kata sederhananya, kita cuma memfasilitasi mereka untuk belajar. Mereka lah yang harus belajar. Ya, ingat teori, kita kan sekarang menganut psikologi kognitif ya. Dulu kan masih sebelum kognitif itu yang stimulus respon, aliran apa lagi namanya itu, behavioristik ya, yang menggunakan perilaku begitu. Nah, sekarang kita beralih, sebetulnya sudah lama, bukan baru ya, sudah beberapa tahun yang lalu kita sudah menganut psikologi kognitif yang kita mau terapkan dalam pendidikan. Maka salah satu faktor kunci yang harus dipegangi adalah berilah kesempatan kepada siswa untuk aktif mengkonstruksi pemahamannya sendiri. Itu yang perlu ya. Beri kesempatan kepada siswa untuk secara aktif, harus secara aktif ya. Secara aktif untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Jadi siswa yang mengkonstruksi pengetahuannya melalui kegiatan yang aktif. Ya. Bukan diberikan. Kalau diberikan itu kan sifatnya hafalan. Nah, seperti tadi materi ini. Ada sifat-sifat logaritma, sifat-sifat eksponennya, ada sifat-sifat logaritma juga. Yang banyak tadi itu ada beberapa sifat logaritma. Misalnya alog A dengan 1, alog 1 sama dengan 0, alog P pangkat N sama dengan N alog P dan sebagainya. Ada berapa? Ada 8, ada 9. Ya. Bagaimana perbedaannya itu? Kalau misalnya guru memberikan itu untuk disuruh pada anak-anak menghafal, itu yang biasa juga terjadi ya, walaupun tidak semuanya. Saya tidak tahu apakah gurunya karena sudah malas kah atau sudah bosan atau dan sebagainya. Kadang-kadang guru suruh anak-anak hafal itu, setelah hafal baru kasih soal untuk diterapkan. Jadi dia menerapkan saja rumus itu, diterapkan, jadi hanya penerapan rumus pada soal ya. Nah, kalau soalnya soal-soal langsung penerapan tidak ada masalah. Kalau memang langsung penerapannya, tapi kalau soalnya sudah diputar sedikit, masuk kepada ada analisisnya sedikit, itu yang kadang-kadang sudah anak-anak kesulitan. Nah, contoh soal yang sering muncul di soal-soal itu yang seperti tadi ada yang C4 itu yang misalnya diketahui 2 logaritma ya, kemudian ditanyakan, ada sesuatu yang ditanyakan, kalau tidak salah tadi nomor berapa itu, katakanlah A log B, misalnya 3 log 4 sama dengan M, kemudian 6 log 12 atau 5 log 12 sama dengan N. Itu kalau misalnya 8 log 36. Nah, itu kan mau dibuat nanti dalam bentuk MN kan. Itu luar biasa itu soal, karena memang sudah termasuk HOTS itu. Itu yang sering muncul seperti itu tadi. Kadang-kadang anak-anak kesulitan. Ya. Sebagian besar anak-anak kesulitan untuk menyelesaikan itu. Kenapa? Karena untuk menyelesaikan itu dia harus paham betul tadi tentang logaritma itu, perubahan-perubahan, tahu konsepnya. Nah, untuk sampai ke sana, anak-anak tidak bisa hanya diajar tadi itu. Anak-anak hafal ini 8-nya, sifat-sifat logaritma. Kalau hanya sebatas menghafal itu, yakin saja dikasih soal begitu, anak-anak sulit untuk menyelesaikan.
Karena anak-anak belum mengkonstruksi pengetahuannya tentang itu tadi. Dia baru menghafal. Ya, menghafal mati, ya dihafal mati. Log A 1. Log 1 0. Jadi dia hanya hafal itu, tapi ketika dicoba harus diuraikan, bukan hanya langsung menerapkan itu, dia sudah kesulitan. Nah, tentunya kalau mengkonstruksi pengetahuannya tidak boleh hanya disuruh menghafal itu. Tapi anak-anak harus disuruh mencoba menguraikan itu. Dan menguraikannya bukan guru yang menguraikan. Kadang juga sudah diuraikan, tapi yang menguraikan itu gurunya, siswanya hanya menyalin saja. Ya, kadang begini sebenarnya. Kadang juga ada alasan guru melihat bahwa ini kan waktu kita sangat terbatas. Kalau diberikan kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuannya, kadang-kadang waktunya tidak cukup. Karena memang butuh waktu, ya, itu juga salah satu kendala. Untuk mengaktifkan anak-anak mengkonstruksi pengetahuannya, itu memang butuh waktu. Butuh waktu. Sementara kalau gurunya langsung menjelaskan, menguraikan itu tadi, kalau A sama dengan 1, menguraikan secara langsung, ya, itu waktunya singkat, tidak terlalu lama. Tetapi anak-anak hanya sekedar menyalin, ya, hanya sekedar menyalin. Namanya menyalin tentu belum terkonstruksi, ya. Baru terkonstruksi di mana, ya, baru di buku. Jadi itu tadi pengetahuan baru terkonstruksi di buku, belum ke memorinya anak-anak. Skemata kan belum terbentuk, ya. Kalau menurut Piaget ada skemata di dalam pikiran itu, kalau ada pengetahuan baru masuk akan menyatu dengan pengetahuan yang mereka, karena kan setiap orang sudah punya pengetahuan di dalam struktur kognitifnya, ya. Setiap pengetahuan baru itu akan masuk menyatu dengan pengetahuan yang ada di dalam, ya, baik secara asimilasi maupun secara secara asimilasi dengan, ada yang tahu menurut Piaget secara asimilasi dengan secara, kita orang matematika itu biasanya lebih dekat ke Piaget, ke Brunner. Kalau Vygotsky itu kita juga biasa pakai Vygotsky, tapi dia lebih cenderung ke bahasa, ya. Vygotsky itu arahnya ke belajar kelompok, dan kita juga di matematika sudah mengarah ke sana, ya, pembelajaran kelompok. Ya, teorinya Vygotsky tentang set PD-nya, ya, zona set PD. Kalau menurut Piaget ada pengetahuan itu bisa langsung masuk menyatu dengan pengetahuan sebelumnya. Ada juga pengetahuan masuk tidak bisa langsung menyatu, tapi dia harus merubah dulu pengetahuan di dalam itu untuk bisa menyatukan dengan pengetahuan yang masuk itu. Itu harus dikonstruksi, ya. Siapa yang mengkonstruksi? Ya seharusnya secara teori psikologi kognitif itu ya siswa sendiri yang harus mengkonstruksi. Karena skemata itu tadi yang ada dalam pikiran anak itu kan bukan barang-barang yang bisa kita atur, ya. Kalau misalnya kita punya rak buku, kita bisa atur dengan mudah rak buku, siapapun bisa, ya. Kita bisa, karena itu secara fisik. Siapapun bisa yang minta tolong buku saya itu dia rapikan. Ini urutannya begini dia atur, yang tidak ada masalah, ya. Tapi yang mau diatur ini pengetahuan, tidak bisa orang lain yang mengatur. Harus yang bersangkutan itu yang bersangkutan itu yang harus memasukkan sendiri ke dalam skematanya. Tidak bisa kita yang memaksakan untuk masuk, ya. Nah, sama istilahnya biasa, kalau botol masuk air di botol, diberikan begitu banyak, apa yang terjadi? Tidak ada yang masuk di botol, tapi tumpah saja. Coba kalau misalnya botol langsung tuang air 1 ember, bisa saja botolnya tidak penuh, padahal airnya cukup banyak, ya. Air 1 ember, kira-kira ada 20 botol itu 1 ember, ya. Tapi kalau kita langsung tuang ke botol, apa yang terjadi? Bisa saja airnya sudah habis di ember, air botolnya tidak penuh-penuh, karena lebih banyak tumpah, tidak bisa menyatu dengan botol itu tadi. Nah, begitu lihat dengan pengetahuannya. Kalau gurunya hanya menumpahkan kepada siswanya,
Bisa saja tumpah semua, tapi tidak ada yang nyantol, tidak ada yang terkoneksi dengan skema tanya anak. Karena ditumpahkan begitu saja. Tapi coba biarkan saja, biarkan anak yang mencoba menangkap pengetahuan-pengetahuan itu untuk menyatukan dengan skema tanya, itu akan lebih banyak yang bisa diserap ya. Itulah maknanya sebenarnya beri kesempatan kepada anak-anak secara aktif untuk mengkonstruksi pengetahuannya. Supaya dia bisa aktif mengkonstruksi pengetahuannya, nah itu disitulah perannya guru sangat penting. Itulah disitu peran penting sebagai fasilitator. Bagaimana memfasilitasi anak-anak supaya dia mau aktif. Yang pertama, fasilitasi mereka supaya mau aktif. Fasilitasi dengan berbagai, banyak sekali yang bisa difasilitasi. Seperti tadi saya katakan, menyiapkan atmosfer pembelajaran yang bisa membuat mereka enjoy, tidak tertekan, merasa senang. Jadi guru itu yang harus menyiapkan itu. Tidak bisa kalau siswa yang diminta untuk mengkondisikan diri, tidak bisa. Kalau siswa yang diminta pasti sulit terjadi, kenapa bisa saja dia hanya ribut, dia hanya apa, sehingga saling mengganggu. Tapi guru lah yang harus menata itu. Bagaimana iklim kelas itu bisa terkondisikan, sehingga anak bisa lebih enjoy belajar, lebih senang, lebih tidak tertekan, merasa senang, termotivasi. Ya, itulah makna memfasilitasi. Ya. Sebagiannya masih banyak makna fasilitas yang lain. Termasuk tadi kalau sudah menemukan masalah dalam kelas, yang guru harus mencarikan solusi. Itu juga salah satu makna fasilitasi. Memfasilitasi dia. Nah, solusi-solusi yang bisa kita lakukan tentu banyak ya. Tadi sudah banyak juga disampaikan temannya. Kalau misalnya tidak tahu bagaimana, ya banyak. Alternatif itu banyak. Nah, sekarang bagaimana guru mencoba melakukan alternatif itu. Ya. Guru lah yang harus menentukan apa yang saya melakukan untuk masalah ini. Bisa kita coba. Nah, ada yang biasa kita kenal misalnya seperti penelitian tindakan. Nah, penelitian tindakan itu juga termasuk salah satu ya alternatif yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Karena dalam penelitian tindakan kita bisa melakukan sebuah tindakan. Kalau ternyata tindakan itu dianggap tidak cocok, kita bisa merevisi tindakannya. Melakukan tindakan yang lebih baik lagi. Setelah kita lakukan ternyata belum cocok lagi, ya kita revisi lagi tindakannya. Sampai menemukan tindakan yang cocok untuk masalah itu. Nah, ketika tindakannya cocok, artinya masalah itu kita anggap selesai. Nah, tentu masih banyak masalah lainnya. Setiap ada masalah muncul, kita coba tindaki dengan sebuah tindakan. Kalau tindakan itu tidak cocok, kita revisi tindakannya. Kalau belum cocok, revisi sampai menemukan tindakan yang tepat. Kalau tindakan sudah tepat, artinya masalah sudah selesai. Itulah makna juga penelitian tindakannya. Karena penelitian tindakan itu memang arahnya ke kelas masing-masing. Dan kasusnya juga spesifik, tidak berlaku secara umum. Bisa saja di kelas A, kita pakai tindakan A, kemudian ada kelas C, kasusnya sama, kita pakai tindakan A, belum tentu menyelesaikan masalah di sana. Ya. Kalau misalnya di kelas A, ada kasus A, kita pakai tindakan A, selesai. Di kelas C lagi ada kasus A juga, kita coba pakai tindakan A, tidak selesai, ya kita revisi lagi. Perbaiki lagi tindakannya itu, pakai tindakan B, kalau belum pakai tindakan C sampai selesaikan. Karena itu kembali lagi kepada karakteristik siswa masing-masing. Belum tentu setiap kelas bisa diselesaikan masalahnya, walaupun masalahnya sama, tapi belum tentu tindakannya harus sama. Bisa saja tidak harus sama, tapi boleh saja berbeda ya. Kemudian apalagi yang perlu saya komentari, ya barangkali itu yang perlu saya tambahkan, karena tadi kelompok ini sudah banyak juga memberikan penjelasan. Jadi pada dasarnya saya hanya mencoba menambahkan, melengkapi. Mudah-mudahan apa yang saya berikan dan apa yang kelompok ini juga sampaikan, jelaskan, itu bisa bermanfaat bagi kita semua.
Kemudian ada tadi catatan saya juga, karena ini materi kan banyak aplikasi juga ya. Tapi saya lihat di peta konsep, kalau tidak salah tidak ada aplikasi ya. Atau apakah memang tidak harus dibuatkan aplikasi matematikanya? Karena setahu saya materi ini banyak aplikasi. Bisa kita lihat di soal-soal itu biasanya aplikasinya. Dan ini juga membutuhkan materi ini sangat bisa membuat anak-anak berpikir tingkat tinggi. Nah, oleh karena itu di dalam pembelajaran harus juga diarahkan ke situ ya, dalam proses, misalnya dalam memahami tadi itu eksponen seperti peluruhan, peningkatan eksponensial itu jangan langsung ke rumusnya ya, tapi harus dikembangkan dulu pemahamannya anak-anak, bagaimana membuat model ya, bagaimana membuat model, jangan langsung memberikan model ya, tapi diarahkan anak-anak membuat model melalui ini biasanya secara induktif ya, kita memberikan misalnya kalau misalnya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, setelah itu kita coba lihat tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, dan seterusnya. Dari situ secara induktif kita bisa lihat kira-kira apa modelnya ini ya. Kelihatan nanti pola-pola bilangannya. Nah, itu tadi salah satu prasyarat seperti yang disampaikan ya, pola-pola bilangan juga merupakan prasyarat dalam materi ini. Karena untuk membuat model kita harus cermati pola-pola bilangan yang muncul, baru kita membuatkan model atau bentuk umum dari perubahan itu, apakah perubahannya meningkat, eksponensial, atau perubahannya menurun, yang biasa istilahkan peluruhan. Ya. Barangkali hanya itu yang bisa saya komentari, juga sudah hampir jam 12. Terima kasih. Kelompok 6, insya Allah minggu depan adalah pertemuan kita yang akhir. Kelompok 7 mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat-sehat, sehingga minggu depan bisa kita lanjutkan perkuliahan kita. Oke, untuk hari ini perkuliahan kita